Habis itu ada yang tahu lagi nggak? Kalau udah gede terus harus ngapain? Sholat. Harus ngapain lagi? Puasa. Harus ngaji ya, cari ilmu. Terus harus apa lagi? Nah, harus kerja. Belum kan kamu masih sekolah. Ya, jadi nanti kalau anak-anak sudah balik itu sudah ada ketentuan kewajiban ibadah yang harus dilakukan sendiri. Ya. Nah, nanti akan juga jelaskan tentang ketentuan apa saja dan juga kita akan mengenal. Ada yang sudah balik apa belum? Sudah tahu belum? Dirinya sudah balik apa belum? Belum tahu. Nah, nanti kita akan tahu dengan melihat pada tanda-tanda balik. Sebentar ya, amati gambar. Apa yang kalian tahu tentang gambar ini? Coba. Ada yang tahu ini gambar apa? Dari kecil dari tua. Itu berarti apa? Perkembangan manusia. Mulai lahir anak bayi ya, sampai anak SD, SMP, SMA, orang udah kerja sampai orang tua. Perkembangan manusia dari kecil sampai besar sampai tua. Udah ada perbedaan dari kelas 1 sampai kelas 4? Ada. Tambah apa? Tambah tinggi pasti ya. Tambah besar. Dulu bajunya masih kecil, sekarang dipakai lagi udah nggak muat yang kelas 1. Nah, silakan simak videonya, didengarkan lagunya ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Soli, kita belajar pendidikan agama Islam kelas 4 dan 4 menyambut usia balik atau dewasa. Sekarang kita amati gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar perkembangan manusia dari kecil sampai dengan dewasa. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai dengan kelas 4? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai dengan perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Pada materi ini, kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Pandangan ilmu fikih merupakan hasil kajian para ulama fikih, sedangkan ilmu biologi adalah hasil penelitian para ilmuwan yang menekuni bidang biologi. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama adalah mimpi basah. Ini biasanya terjadi pada anak laki-laki. Suatu saat, kalian akan mengalami mimpi basah. Biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, tapi sudah tergolong balik atau dewasa. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Tahukah kalian nama air yang keluar pada waktu mimpi basah? Namanya adalah air mani atau sperma. Nah, buat kamu yang baru pertama kali mimpi basah, jangan lupa sering konsultasi atau komunikasi dengan orang tua kamu ya. Untuk anak laki-laki, bisa konsultasi dengan ayah kamu agar bisa beradaptasi dengan cepat terhadap tanda balik ini. Tanda balik yang kedua adalah haid atau menstruasi bagi anak perempuan.
kalian tahu bahwa kodrat anak perempuan akan keluar darah haid atau menstruasi. Datangnya haid menandakan bahwa kalian telah balik atau dewasa. Datangnya awal haid sebagai tanda balik tidak bisa dipastikan di usia berapa kalian akan mengalaminya. Bisa jadi haid datang ketika kalian kelas 4, 5, atau kelas 6. Untuk itu, buat perempuan, bersiaplah menyambut dengan ilmu dan mental yang kuat. Jangan lupa, sering konsultasi atau komunikasi dengan ibu kamu, agar bisa beradaptasi dengan cepat terhadap tanda balik ini. Tanda balik berikutnya adalah berumur 15 tahun. Artinya sempurna berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan dengan berdasar perhitungan kalender Hijriah. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik seperti mimpi basah atau haid. Kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Anak yang telah mengalami mimpi basah dan haid berarti dia sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat atau membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi besar terlebih dahulu. Nah, berikut tata cara mandi besar atau mandi wajib. Tata cara mandi besar yang pertama adalah niat mandi besar. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, mencuci alat kelamin atau kemaluan dengan tangan kiri. Membersihkan tangan kiri dengan sabun atau sejenisnya. Dilanjutkan dengan berwudu sempurna. Selanjutnya, menyela-nyela rambut kepala dengan air atau menyiram kepala dengan air sebanyak 3 kali hingga ke pangkal rambut. Menuangkan air ke seluruh anggota badan, kemudian membasuh kaki. Niat mandi wajib dilakukan dalam hati pada awal basuhan anggota badan. Adapun larangan bagi yang berhadas besar. Saat berhadas besar, kamu dilarang yang pertama sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kedua, membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. Dilarang tawaf, dan dilarang berdiam di masjid. Gimana? Sudah jelas tentang tanda-tanda balik? Paham ya? Nah, coba tes dulu ini, tes masih fokus apa tidak? Balik itu pengertiannya ada 2 macam, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, balik artinya apa? Sampai. Oh, nopal berarti gak ngantuk nopal ya. Kalau secara istilah, apa? Balik secara istilah artinya apa? Ada yang nyimak gak tadi? Balik secara istilah, sampai pada usia dewasa, ya, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Ditandai dengan berapa tanda tadi? Kalau menurut Siti, 3 tanda. Yang pertama ada mimpi basah, yang kedua haid bagi perempuan, yang ketiga umurnya 15 tahun sempurna. Masih semangat? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Apa itu ilmu fikih? Ilmu yang mempelajari tentang ibadah-ibadah kita sehari-hari, ya, seperti sholat, puasa, ya, ketentuan-ketentuannya itu dijelaskan dalam ilmu fikih, termasuk tentang tanda-tanda balik. Kenapa tanda-tanda balik itu penting? Karena tanda-tanda balik ini sangat berkaitan dengan fase yang sangat penting sekali
dalam kehidupan anak-anak, yaitu apa? Fase di mana anak-anak sudah harus melakukan kewajibannya, melakukan tanggung jawabnya sebagai hamba Allah, sebagai manusia, ya. Apa? Untuk beribadah kepada Allah dengan sholat, puasa, dan semuanya itu adalah merupakan tanggung jawab semua orang. Tapi kalau belum balik kan masih dianggap kecil ya. Jadi dosanya masih ditanggung sama orang tuanya karena orang tua yang mendidik. Tapi nanti kalau anak-anak sudah balik, sudah dianggap dewasa, dosanya dibawa sendiri. Ya, jadi kalau nggak sholat nanti sama malaikat dihukumnya. Oh, kalau yang dipukul sama malaikat bukan mamanya lagi ya. Jadi harus diperhatikan betul-betul. Sudah tidak boleh meninggalkan sholatnya, puasanya, ya kan, ngajinya, belajarnya karena sudah balik. Ya, itu tentang balik. Nah, tujuan pembelajaran kita itu apa? Kenapa kita harus belajar tentang balik? Yang pertama, tujuan pembelajarannya nantinya anak-anak itu mampu menyebutkan tanda-tanda balik. Jadi anak-anak nanti diharapkan bisa menyebutkan tanda-tanda balik, baik secara fikih atau secara biologi. Kemudian mampu membuat paparan mengenai tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Ya, membuat paparan, bisa menceritakan atau bisa menjelaskan tentang tanda-tanda usia balik itu apa saja. Kemudian bisa membiasakan diri menjadi pribadi yang bersyukur, taat beribadah, ya kan? Karena sudah tahu kalau balik itu kewajibannya, serta menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap dirinya dan kewajiban-kewajibannya. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita di materi menyambut usia balik kali ini. Nah, pengertian balik dibagi menjadi dua put. Balik, pengertian itu artinya apa? Pengertian balik dibagi jadi dua. Yang pertama, pengertian balik menurut bahasa. Menurut bahasa pun, balik itu artinya sampai, berasal dari bahasa Arab ya. Balagho artinya sampai. Kalau menurut istilah, balik itu adalah sampainya usia, sampai kepada usia dewasa. Jadi menurut istilah, balik artinya sampainya seseorang itu pada usia yang dewasa. Ya, sampai pada usia yang dewasa. Sehingga balik itu keadaan di mana anak-anak sudah tidak dianggap sebagai anak kecil lagi, ya. Anak-anak di situ sudah dianggap bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, dan yang hak dan yang batil, ya. Artinya apa? Kalau sudah balik tapi kok masih melakukan hal-hal yang buruk, misalkan sudah tahu ngomong saru itu nggak boleh, sudah tahu mencuri itu nggak boleh, sudah 15 tahun misalkan sudah balik ya, kok masih melakukan hal-hal yang jelek, itu berdosa. Dosa sekali ya kan, sudah balik, sudah ditanggung sendiri lagi itu dosanya ya. Jadi harus lebih berhati-hati, bertanggung jawab dengan tindakan, perkataan, kemudian apapun yang kita lakukan harus lebih hati-hati lagi ya. Rizky ya, ngantuk. Kita mau tanya sekarang, tadi yang sudah menyimak, coba tanda-tanda balik menurut ilmu fikih itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Tanda-tanda. Yang pertama mimpi basah. Nah, guru tanya lagi, mimpi basah itu untuk laki-laki apa untuk perempuan? Masa laki-laki? Sebenarnya untuk laki-laki dan perempuan, tapi jarang ya yang perempuan. Lebih banyaknya adalah tanda-tanda yang dominan untuk laki-laki. Ya, perempuan bisa nggak? Bisa saja mimpi basah, tapi jarang terjadi. Yang banyak terjadi adalah pada laki-laki, ya. Jadi bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan mimpi basah. Ya, apa itu mimpi basah? Mimpi basah itu apa? Tadi dijelaskan. Mimpi basah adalah keadaan di mana saat bangun tidur anak-anak pakaian
betul ya. Tapi mengeluarkan air apa? Cairan apa? Hah? Air mani atau bahasa biologinya sperma ya. Nah, itu adalah tanda-tanda anak-anak sudah mulai dewasa ya. Sudah balik, sudah mimpi basah. Yang laki-laki ya biasanya dengan mimpi basah. Kalau yang perempuan tanda-tandanya apa? Haid, betul. Laki-laki bisa haid apa tidak? Tidak bisa ya, karena haid itu adalah kodrat seorang perempuan ya. Jadi semua perempuan, Siva, Olive, mau Ana, Anggi, mau Lia, Irwen atau Feby, semuanya nanti akan haid. Sudah ada yang haid belum? Belum ya? Belum, ditungguin aja karena semuanya nanti akan mengalami. Dan itu memang sudah kodrat. Kodrat itu apa sih, Nak? Kodrat itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi ke anak-anak perempuan. Supaya apa? Supaya mempersiapkan organ reproduksinya. Nanti kan mau jadi mama-mama kayak guru ya, tumbuh dewasa, nanti akan melahirkan seorang anak, ya kan? Jadi menstruasi itu bagian dari pematangan organ reproduksi yang ada dalam tubuh kita supaya kita sehat. Malah kalau nggak menstruasi bisa jadi malah jadi sakit, karena menstruasi itu mengeluarkan darah kotor dari tubuh kita ya. Kalau darah kotornya tidak dikeluarkan gimana? Nanti sakit, ya kan? Nah, menstruasi adalah proses alami yang terjadi dalam tubuh kita dalam rangka perkembangan organ reproduksi menjadi matang, supaya nanti ketika sudah dewasa, sudah siap, sudah menikah ya, sudah siap untuk memiliki anak ya. Kodratnya perempuan kan ada apa? Haid, ada hamil, melahirkan, menyusui ya kan? Itu kodrat perempuan ya. Jadi ya kita terima ya, karena itu sudah ketentuan dari Allah. Kemudian yang ketiga, tanda yang ketiga apa ya? Apa tanda yang ketiga? Tanda yang ketiga menurut ilmu fikih. Berusia 15 tahun. Yang lain ngantuk kayaknya ini. Tepuk dulu aja biar gak ngantuk ya. Sekali lagi coba fokus biar gak ngantuk. Kayaknya kok belum sarapan masih ngantuk semua. Putra ngantuk pun. Nah, coba masih ingat tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Biar fokus pun. Ingat pun. Aku kok ngantuk. Coba tepuk 1. Masih ada yang kelewatan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nggak kompak. Tepuk 4, tepuk 5. Oke, fokus lagi ya. Nah, yang ketiga adalah tanda balik yang ketiga menurut ilmu fikih, yaitu berusia 15 tahun. Wairul, berusia berapa? 15 tahun. 15 tahunnya itu harus sempurna. Sempurna maksudnya apa? Kamu udah lewat hari ulang tahunnya, tapi menurut apa? Menurut kalender Hijriyah ya. Jadi bukan yang Januari, Februari, tapi ya Rabiul Awal, Jumadil Awal, Rajab itu ya, Ramadan, Syawal, Sa'ban itu sudah sempurna umurnya 15 tahun. Misalkan nanti 15 tahun kurang, misalkan 15 tahun itu kelas berapa sih, Put? Kelas berapa? Kelas 3 SMP biasanya ya. SMP kelas 3. Berarti nanti kalau sudah SMP kelas 3 sudah berumur 15 tahun, Pak. Sudah berumur 15 tahun berarti anak-anak walaupun misalnya yang laki-laki belum mimpi basah, yang perempuan belum haid, tapi kalau sudah 15 tahun maka sudah dianggap balik meskipun belum mimpi basah atau belum haid, tetap dianggap balik karena sudah memasuki pada usia sempurna, minimal balik ada 15 tahun itu ya. Itu ya. Jadi tanda balik menurut ilmu fikih ada berapa? 3 ya. Yang pertama adalah mimpi basah, yang kedua haid untuk perempuan, yang ketiga adalah sempurna berusia 15 tahun. Yang ketinggalan. Sekarang kita bagikan tugas kelompok.
dan istilah. Boleh berurutan jejer-jejer ataupun atas bawah ya. Nah, apa yang berikan nilai dari kerja kelompok? Kerjasamanya, juga kerja kelompok ya. Kerjasamanya, jangan lupa anggota kelompoknya ditulis ya. Nah, silakan. Ya, yang penting pas sesuai ya. Nah, mau yang apanya dulu boleh. Ya, ada pengertiannya, tanda-tandanya, kemudian apa namanya? Susunan apa tadi? Jangan lupa nama kelompoknya ya, anggotanya ditulis ya. Oke. Gimana? Ya, semangat. Ya, coba ditulis dulu nama anggota kelompoknya, kelompok berapa, anggotanya siapa aja.
إلى